Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Ya, saya akan membagikan pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan 23. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu saat hari ini dimanapun Anda berada. Ayat ini mengatakan, ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya sambung dengan ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kekasih dalam Kristus, ayat 21 dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sekali lagi, kehadiran Yesus, adanya Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk menebus setiap manusia dari dosa, bukan dari neraka. Kenapa saya katakan bukan dari neraka? Karena itu hanya byproduct, hasil iman taat kita setia kepada Tuhan, dan kita tidak melakukan dosa. Kita tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang yang terus-menerus berdosa, berbuat dosa, dia akan berkemenangan, dia dapat bersukacita, dan itu mustahil, saudara kekasih dalam Kristus. Sangat-sangat mustahil orang yang selalu berdosa, condong berdosa, terus berbuat dosa. Bagaimana dia bisa bersukacita? Bagaimana orang itu dapat berkemenangan? Makanya hadir Yesus itu ke dunia ini membawa damai, membawa sukacita. Bagaimana rasa damai dan sukacita dimiliki oleh seseorang jikalau orang itu terus tertuduh, dihantui dengan dosa? Saudara kekasih dalam Kristus, orang yang berkemenangan, orang yang dibebaskan, orang itulah yang dapat menikmati sukacita Natal di dalam kehidupan seiring iman kita percaya dengan Tuhan. Natal tidak ada artinya, Natal hanya sia-sia jikalau kita terus-menerus hidup dalam dosa. Sekali lagi, saudara kekasih dalam Kristus, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Kita manusia yang berdosa, kita yang condong jatuh dalam dosa. Tetapi hadirnya Yesus itu menyelamatkan kita. Darahnya itu tercurah. Bayangkan saudara kekasih dalam Kristus, dia disalibkan, darahnya tercurah. Dia tidak melakukan hal yang salah, dia tidak melakukan dosa. Dialah menjadi jembatan buat kita untuk menuju kepada Allah Bapa. Ayat lain mengatakan, tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun orang dapat menuju kepada Tuhan itu kalau tidak melalui Yesus. Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari yang letih dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan saudara kekasih, nabi mana, rasul mana, manusia mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu? Tidak ada, hanya Yesus itu. Luar biasa. Dan yang sangat luar biasa dikatakan juga di dalam Al-Quran, Isa hazza siratul mustaqim. Dialah petunjuk jalan yang lurus itu. Dialah jalan yang lurus itu. Dia katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Kehadiran Yesus itu menebus kita dari dosa-dosa. Karena iman percaya kita, taat setia kita, maka kita diluputkan dari neraka itu. Saudara kekasih dalam Kristus, berbahagialah siapapun Anda saat hari ini dimanapun Anda, yang mengimani, yang mempercayai Yesus Kristus selalu membawa damai, dia membawa sukacita, dia membuka jalan, dan dia menjamin setiap kehidupan kita yang percaya dengan Tuhan. Amin.
Ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dikatakan ayat ini, dan mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Bayangkan Allah yang menyertai kita. Allah ada dalam hidup kita. Allah terus menuntun, membimbing setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia Allah Immanuel. Makanya di dalam perjalanan pelayanan saya, kemanapun, dimanapun saya berada, saya sangat percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan kehidupan dan iman percaya saya. Bayangkan luar biasa, dia bersama-sama dengan hidup kita. Dia Allah Immanuel itu. Allah yang selalu menyertai keadaan situasi apapun. Perintah Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergi, beritakanlah Injil itu. Ya, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia katakan pergi. Makanya lah inilah yang saya lakukan. Sampai saat hari ini dia tidak mengatakan hanya pergi baptis orang dan ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia katakan aku menyertai. Makanya saya sangat percaya Allah itu menyertai kehidupan saya secara pribadi. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada power, ada kekuatan ilahi, ada kuasa memberitakan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah yang sedang saya jalani, yang sedang saya lakukan. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara kekasih dimanapun Anda berada. Saya pergi, saya lakukan. Hari ini saya ada di Sangir ya. Beberapa jam, berjam-jam saya lalui dari Manado, kota Manado, dengan gelombang yang cukup besar, tetapi saya menikmatinya. Ini perjalanan laut yang sangat luar biasa. Saya menaiki perjalanan lewat laut ya. Saya naik kapal sehingga saya bisa tiba di Sangir ini. Ya, saya dapat menyapa Bapak Ibu yang kekasih. Saya dapat menikmati suasana rumah yang cukup diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga ini, diberkatilah mereka semua. Inilah Tuhan menjaga, melindungi saya secara pribadi. Allah Immanuel itu Allah yang terus menyertai sehingga saya dapat menyapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Ditempuh berjam-jam saya jalani ya, cukup lelah, cukup capek, tapi tetap bersukacita. Sukacita ilahi, hadirnya Tuhan, nyatanya Tuhan saya dapat rasakan, saya dapat nikmati. Ini menunjukkan betul-betul Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang dikatakan ya dan amin. Luar biasa sekali Yesus Kristus Tuhan itu. Siapapun Anda, dimanapun Anda, keadaan apapun Anda, baik orang pekerja ya, yang berkebun, bertani, bekerja sekuler, apapun, berdagang, berniaga, dalam pemerintahan, terlebih-lebih engkau yang melayani, mungkin pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil, dimanapun Anda berada saat hari ini. Rasakanlah Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu. Situasi apapun, jangan mengalahkan, jangan mengecilkan semangat dirimu. Percayalah, engkau telah dibebaskan oleh dosa, dan Allah Immanuel, Allah yang terus-menerus menyertai setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Keadaan apapun, situasi apapun, percayalah. Allah Immanuel itu Allah yang terus menyertai setiap kehidupan kita, sedang apapun, keadaan apapun. Mungkin engkau dalam bencana, keadaan ekonomi mungkin, atau rumah tangga, situasi sulit, orang tidak di pihakmu, orang menyakiti hatimu, orang mengecewakanmu, bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita, atau sakit penyakit yang kita sedang alami. Percayalah, imanilah, tidak mengurangi rasa damai sukacita
Yesus itu membawa damai sukacita sehingga kita berkemenangan. Kita bersukacita dengan hadirnya Kristus Allah yang telah membebaskan dosa dalam hidup kita. Amin. Dan Dia Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kehidupan kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang sekeliling kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa buat siapapun yang mendengar, melihat siaran ini. Berkati Tuhan. Tolong belas kasihan-Mu terus turun. Ampuni salah dosa kami. Kami percaya dengan iman kami, Engkau datang ke dunia menebus dosa kami. Dan kami sangat percaya dalam segala aspek kehidupan kami, Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang nyata terus dalam hidup kami. Kami tahu denyut nafas hidup kami ada di dalam tangan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.